Baiklah, akan saya bacakan Monika berita dan informasi. Untuk yang pertama saya bacakan yaitu PLTDD Desa Rungguraya berkurang menjadi 300.000 per bulan. Ini adalah penjelasan Kepala Desa Rungguraya. Pemerintah Desa Rungguraya, Kecamatan Paku, Kabupaten Baitu Timur akan melanjutkan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD tahap 2, namun nilainya berkurang dari sebelumnya. Sesuai hasil musyawarah desa khusus untuk penyaluran BLTDD tahap 2 yakni Agustus, September, dan Oktober tetap disalurkan kepada 79 keluarga penerima manfaat. Namun nilai berkurang menjadi 300.000, kata Kepala Desa Rungguraya Catur Kaya pada Senin ini. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan BLTDD di desa sebesar 30% dari besarnya dana desa atau sekitar 252 juta rupiah. Jadi untuk penyaluran BLTDD 3 bulan ke depan anggarannya masih cukup, Ibu Catur. Dia melanjutkan, setelah penyaluran tahap 2 masih ada anggaran tersisa dari alokasi bantuan sosial tersebut untuk disalurkan tahap 3, namun jumlah penerimanya akan berkurang karena menyesuaikan sisa anggaran. Sementara itu, Bupati Baitu Timur menggelar rapat virtual bahas 8 masalah. Bupati Baitu Timur, Kalimantan Tengah, Ampera Aye Mebas, di tengah badai pandemi COVID-19 ini kembali menggelar rapat virtual menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting yang membahas 8 masalah krusial. Hari ini saya memimpin rapat secara virtual untuk membahas masalah dana desa atau DD, anggaran dan dana desa atau ADD, BPJS COVID-19, aparat desa, BLT, DD, badan usaha milik desa, BUMDes, dan penghulu amatir adat, kata Bupati Baitu Timur Ampera Aye Mebas melalui WhatsApp-nya. Bupati Ampera mengatakan rapat ini diselenggarakan untuk mendengarkan laporan terkait pelaksanaan DD, ADD, BLT, DD, BUMDes, BPJS, dan update COVID-19 serta bagian kegiatan penghulu mantir adat yang ada di daerah itu. Ditambahkannya, dia setelah mendengar laporan dari setiap permasalahan itu, selanjutnya pihaknya bersama-sama pihak terkait akan melakukan inventasilis masalah sebagian bahan evaluasi dan pengambilan keputusan lanjut di Ampera Aye Mebas. Inventarisir dan identifikasi masalah yang terjadi di dalam pelaksanaan DD, ADD, BLTDD, BUMDes, BPJS, serta persoalan COVID-19 dan keberadaan para penghulu mantir adat ini sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi dan penentuan arah kebijakan ke depan, sehingga rapat ini sangat strategis untuk dilaksanakan meskipun hanya melalui virtual Zoom Cloud Meeting. Pada kesempatan itu, Bupati Ampera Aye Mebas berharap melalui rapat ini semua pemangku kepentingan dapat melakukan identifikasi masalahnya dan melakukan evaluasi dan mengambil keputusan yang dapat demi terlaksananya DD, ADD, BLT, DD, BPJS, BUMDes, serta penanganan COVID-19 dan kegiatan ritual adat melalui penghulu mantir dan juga adat dapat berjalan dengan baik. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayang Anda, Monika Surya Barito FM. Kemudian di sela-sela itu, Habib Saleh juga mengajak warga Baitu Timur menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Wakil Bupati Kabupaten Baitu Timur, Kalimantan Tengah, Habib Said Abdul Saleh meminta serta mengajak seluruh lapisan masyarakat mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan ketat. Dengan patuh menjalankan protokol kesehatan secara ketat, penularan COVID-19 yang belum diketahui obatnya itu dapat ditekan dan dicegah, kata Habib Said Abdul Saleh melalui video konferensinya.
Habib Saleh mengatakan saat ini di daerah itu khusus positif COVID-19 mengkhawatirkan dan dalam beberapa hari terakhir juga terjadi peningkatan. Karena itu diperlukan kesadaran warga juga masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat juga. Ditambahkannya dia di setidaknya setiap warga masyarakat yang melakukan aktivitas terus menjaga jarak dan juga kebersihan hari-hari. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayang Anda di Monika Surya Barita FM. Dan untuk rekan-rekan yang belum sempat untuk mengikuti berita ini, silahkan klik di YouTube kami, yaitu di Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Wadaw, ajudan wakil Bupati Barito Timur terkonfirmasi positif COVID-19. Virus corona tak mengenal kasta, tak peduli pejabat ataupun rakyat biasa. Ternyata terbaru ini ajudan wakil Bupati Barito Timur Habib Said Saleh dikabarkan juga positif terjangkit virus penyebab COVID-19 itu. Kabar tersebut dibenarkan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Barito Timur Ampera Ayamibas melalui Koordinator Bidang Pencegahan Dr. Simon Biring di Tamiang Layang pada Senin ini. Menurutnya, Senin ini kembali terjadi penambahan 2 kasus baru COVID-19 di Barito Timur. Salah satunya antara adalah Tuan A, kemudian ajudan wakil Bupati Barito Timur yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, benar, hari ini ada penambahan 2 kasus baru di daerah ini berdasarkan hasil swab yang keluar dan sudah diterima. Tuan A, 27 ajudan wakil Bupati Barito Timur secara resmi dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19, kata Simon Biring. Dengan menambahnya tersebut, maka update kasus COVID-19 saat ini di Barito Timur, jumlah kasus positif sebanyak 45 orang, dengan rincian dalam perawatan 18 orang, sembuh 26 orang, meninggal dunia 1 orang, dan selain itu kasus suspek tidak ada dan probable juga nihil. Dikatakan Simon Biring, dengan terus terjadinya penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 ini, dirinya meminta masyarakat untuk semakin disiplin dan selalu mematuhi anjuran dari pemerintah sehingga penyebaran COVID-19 di daerah itu bisa ditekan. Simon juga kembali meminta kepada seluruh lapisan masyarakat tetap waspada serta selalu menjalankan protokol kesehatan dengan lebih disiplin dan ketat, baik di tempat kerja, pasar, rumah ibadah, dan pelayanan umum tentunya. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayang Anda dan masih tetap bersama Bung Jos Bimasina dalam acara Monika Berita dan Informasi. Kita lanjutkan, masyarakat juga harus waspada, demikian disampaikan oleh Arianto. Wakil Ketua DPRD Barito Timur Arianto S. Muller meminta kepada seluruh masyarakat di Gumi Jadi Jenang Pelawah ini diminta bijak dan mewaspadai keberadaan media penyebar berita bohong atau hoax serta radikalisme. Media-media tersebut sengaja membuat berita bohong untuk melakukan propaganda yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang tidak kondusif, bahkan bisa mengancam disintegrasi bangsa, ujar Arianto S. Muller pada Senin ini. Menurutnya, masyarakat harus pintar agar tidak terkecoh berita bohong dan media yang tidak bertanggung jawab dan radikalisme. Namun disayangkan masih banyak masyarakat yang belum memahami dan memilih mana media penyebar informasi yang benar atau tidak. Kemudian dia menjelaskan, di era digitalisasi sekarang ini, isu-isu yang beredar di media sosial harus dilakukan pengecekan terlalu dahulu kebenarannya, sehingga jangan sampai isu yang tersebar luas justru mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayang Anda, Monika Surya Barita FM.
Sekali lagi untuk rekan-rekan yang belum sempat mengikuti berita ini, silahkan Anda klik di radio spasi Monika spasi Surya spasi Bajo Timur, yaitu di radio spasi Monika spasi Surya spasi Bajo Timur. Anda akan bisa menemukan berita-berita untuk Bajo Timur dan sekitarnya. Pemerintah Bajo Timur mengucurkan anggaran pembangunan infrastruktur untuk kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bajo Timur melalui Dinas Kesehatan atau Diskes serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR setempat mengucurkan anggaran miliaran rupiah dari dana alokasi khusus atau DAK untuk pembangunan sejumlah infrastruktur kesehatan. Pembangunan itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Pelaksanaan tugas PLT Kepala Dinas PUPR Batim Jumail Y. Pladuk melalui Kabid Bina Marga Bunyamin pada hari Senin ini mengatakan pembangunan infrastruktur kesehatan yang dilaksanakan di bidang cipta karya Dinas PUPR Batim, yakni penambahan pembangunan gedung baru untuk fasilitas ruang rawat inap di RSUD Tameng Layang dan pembangunan gedung baru UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Bentot Kecamatan Petangkep Tutuy. Pembangunan sejumlah infrastruktur kesehatan ini untuk menunjang dan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk masyarakat di tahun 2020 dari dua paket proyek APBN melalui DAK ini, yaitu pekerjaan pembangunan gedung ruang rawat inap di RSUD Tameng Layang kemudian sebesar 5,67 miliar dan juga pembangunan gedung baru UPTD Puskesmas Bentot Kecamatan Petangkep Tutuy sebesar 4,3 miliar rupiah. Kita lanjutkan masih di Monika Berita dan Informasi. Sementara itu, Kepala Desa Tangkan kecewa karena listrik penerangan jalan Desa Tangkan tak kunjung diperbaiki. Kepala Desa Tangkan Kecamatan Awang Kabupaten Bajo Timur Ikimson terhadap wartawan kami menerangkan bahwa listrik penerangan jalan di Desa Tangkan yang baru saja dipasang kini dalam keadaan rusak. Dirinya selaku kepala desa sudah meminta kepada kontraktor instalasi listrik yang memasang lampu penerangan jalan tersebut untuk secepatnya melakukan perbaikan, namun sampai saat ini masih belum diperbaiki oleh kontraktor yang memasang jaringan listrik tersebut. Dilanjutkannya, masyarakat Desa Tangkan sering menanyakan kepada dirinya perihal padamnya lampu penerangan jalan umum tersebut, padahal baru saja dipasang, artinya mubazir, kata kepala Desa Tangkan tersebut. Mungkin dari PLN agar segera untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di Bajo Timur ini seperti yang ada di Tangkan. Oke, Anda masih bersama kami di gelombang sayang Anda, dan untuk rekan-rekan yang belum bisa gabung silahkan untuk klik di YouTube kami, yaitu di radio spasi Monika spasi Surya spasi Bajo Timur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga loncengnya ya. Dan untuk berita ini adalah mengakhiri Monika Berita dan Informasi di kesempatan ini. Saya Bung Jos Dimasina mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan salam Monika, salam Surya. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan dadah.